pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep. Setelah beliau turun, sang istri malah jadi lagi. Memang bukan di bupatinya, tapi wakil bupatinya. Halo Ibu Widya kan lagi butuh konten ya Bu, yang ngebahas kakak ipar saya, terus ngebahas keluarga saya. Kunci satu-satunya adalah orang yang menangkap namanya Peggy Setiawan palsu itu. Ya, yang mengaku sebagai polisi itu. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya. Terus itu Mbak Widya, jangankan mertua lu, apalagi lu. Sedangkan petinggi negara aja dia sentil nyebutin namanya. Cuman lu, bapak lu, mertua lu, ya kagak ngaruh Bu. Guys, kembali lagi bersama kami membahas mengenai kasus Vina Cirebon dan Eki yang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Di sini Ibu Widya kembali bersuara dan Ibu Widya meminta agar memeriksa dan menelusuri rumah dari Pak Cecep yang di Cianjur yang diduga orang tua settingan dari Peggy Setiawan. Berikut informasinya. hanya orang-orang yang beruang, saya tanya, daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani tahu, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Deddy Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga. Iya guys, jadi Ibu Widya ini mengatakan kepada semua orang yang usil terhadapnya, baik itu menantu bupati ataupun pengacara Vina, ya, yang ingin mencari dia, bahkan sampai sayembara memberikan imbalan 10 juta dan lain-lain untuk mendapatkan halaman Ibu Widya, lebih baik atau uangnya itu digunakan untuk mencari tahu informasi tentang Pak Cecep dan Peggy Setiawan yang di Cianjur, tentang rumah mereka yang digadang-gadang ada pemalsuan, dan coba ditelusuri rumahnya di mana, terus rumahnya atas nama siapa, seperti itu, daripada mengurusi Ibu Widya, karena Ibu Widya ini hanya memberikan informasi. Ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus Ini salah satu ciri-ciri orang yang lagi ketakutan. Dia kayaknya mau ikut jejaknya si perempuan Amazon. Tetapi kalau dia ini teriak-teriak karena pengen masalahnya tidak diutak-atik. Kalau perempuan Amazon kan teriak-teriak karena pengen masalahnya dilanjutin. Nggak ngaruh Bu. Itu Mbak Widya, jangankan mertua lu, apalagi lu. Sedangkan petinggi negara aja dia sentil nyebutin namanya. Cuman lu, bapak lu, mertua lu, ya kagak ngaruh Bu. Jadi udah diem aja daripada ntar juga malu, ya. Kesian sama hijabnya.
kayaknya nggak sinkron deh. Nada kalimatnya sama yang dilengkerin di kepalanya. Sayang Bu, ternoda jadinya. Ntar malu juga, yang disalahin siapa lagi. Mendingan diem, terus biarin, bukti akan keluar dengan sendirinya. Daripada sebentar-sebentar teriak-teriak, klarifikasi. Kalau ngerasa nggak salah, ya udah diem aja. Ya, saran doang sih. Ya guys, jadi warganet ini mengatakan kepada menantu bupati yang ingin melaporkan dan memantau akun Ibu Widya bahwasanya kalau memang tidak salah, jangan panik dan diam aja gitu, nggak usah ditanggapin. Jangankan hanya melawan seorang menantu mantan wakil bupati, petinggi negara aja gitu loh disebut namanya oleh Ibu Widya, apalagi hanya menantu wakil bupati seperti yang dikatakan oleh warganet tadi. Jadi warganet tadi lebih mendukung dan support Ibu Widya untuk mengupas kasus Vina Cirebon ini dan dalam memberikan informasi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Karena digadang-gadang Ibu Widya ini bukan sembarang orang dan tentunya banyak mempunyai informasi yang bakal bisa didapatkan dalam membuka kasus ini. Dan juga disarankan kalau memang tidak bersalah untuk mantu wakil bupati dan tidak merasa, cukup diam aja dan gak usah tanggepin seperti itu. Setelah beliau turun, sang istri malah jadi lagi. Memang bukan di bupatinya, tapi wakil bupatinya. Nah, ini tuh, dan istrinya. Jadi si istrinya ini adalah wakil bupati di periode 2019 sampai 2024. Yang aku heran aja kayak gitu, kok bisa sih kalian memilih yang jelas-jelas suaminya ada kasus, tersandung kasus seperti itu, terus istrinya bisa naik kayak gitu loh. Itu aja sih, wow kayak gitu. Adapun mereka berdua ini terkait atau tidak dengan kasus Vina, aku sendiri sekali lagi, aku pribadi aku nggak bisa memastikan karena nggak tahu juga ya kebenarannya. Kita ikutin aja prosesnya, akan seperti apa, benar atau tidak, plot twistnya kemana, dan karena sekali lagi aku bilang, semakin ditelusuri semakin bikin kepalaku sakit, karena sekarang nih banyak banget nih asumsinya nih, banyak banget. Pokoknya kita lihat aja, yang pasti semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan keadilan. Doa juga jangan lupa, minta doanya teman-teman untuk yang sudah nggak ada ya. Oke. Guys, jadi dengan kasus ini banyak netizen atau warganet yang bereaksi dalam menanggapi berita yang sampai saat ini masih belum selesai juga gitu, dan membuat netizen pusing gitu ya. Bagaimana sebenarnya kronologisnya, siapa sih pelaku utama yang sampai saat ini juga masih ada yang belum ditangkap seperti itu. Dan doakan saja semoga almarhum Vina dan Eki di sana tenang dan keluarga benar-benar mendapatkan keadilan guys. Semoga juga orang-orang yang terlibat dengan kasus ini dan belum ditemukan dan belum mendapatkan hukuman, semoga segera diusut tuntas dan ditemukan dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kunci satu-satunya adalah orang yang menangkap namanya Peggy Setiawan palsu itu. Ya, yang mengaku sebagai polisi itu, yang menangkapnya itu, yang hampir menutup mulut yang namanya Peggy Setiawan, bicara di wawancarai yang namanya wartawan. Ya, jadi kedua orang itu ya, satu diantaranya yang jelas di mata saya itu satu, ya, yaitu salah satunya dia adalah kuncinya loh, kunci saksi ya, saksi dari tragedi itu. Karena apa? Dialah tahu persis kejadiannya, dia bungkam, ya, dia bungkam, nggak mau jujur, ya, tahu persis dia itu dibayar oleh siapa, orang yang menyamar itu siapa namanya, samaran itu di hadapan anak-anak geng motor itu. Ayolah anak-anak geng motor itu buka suara dong, meskipun bapak-bapak kalian itu terlibat, ya. Ini negara Indonesia ini butuh cemerlang hukum ya. Iya guys, Ibu Widya mengatakan salah satu orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ini adalah yang menangkap Peggy Setiawan di Bandung kemarin guys, yang berjenggot. Dan juga Ibu Widya meminta kepada anggota dan geng motor itu pasti tahu
siapa sebenarnya, cuman karena hanya dibungkam dan mungkin sudah menerima suap. Untuk itu Bu Widya meminta, ayolah geng motor yang tersebut semoga bersuara dan memberikan informasi mengenai keterlibatan bapak-bapak yang berjenggot itu, guys. Kalian tahu nggak siapa orangnya? Silahkan komentar di bawah ini. Langsung aja tangkap Mel sama Aep itu. Gak usah banyak tanya. Interogasi di dalam penjara. Jangan dipertemukan sama siapa-siapa. Tuh, ya. Kalau dia nggak mau ngaku katanya itu banyak yang disiksa yang kemarin itu. Ya, siksa pula dia. Suruh ngaku. Jangan salah tangkap yang dikorbankan rakyat kecil, bro. DPO yang satunya dicoret, sekolah keangkatan pula dia. Dari nada omongannya udah mencurigakan. Tangkap, nanti interogasi. Dari mana ini? Pembuktiannya semakin banyak ditanya, dia akan semakin ngelantur. Nanti jawabannya hanya akan terkuak. Itu namanya Mel sama Aep. Dia tahu itu skenario-skenario ini. Ya guys, jadi Ibu Widya meminta agar ditangkapnya Aep dan Mel dan juga itu polisi yang berjenggot karena mereka terlibat dan tahu. Nah, bahkan salah satu DPO guys yang diduga pembunuh Vina, ya kita pelaku pembunuh Vina dan Eki sudah sekolah angkatan seperti itu. Saking dia bebas dan tidak terdeteksi identitasnya. Tentunya ini menjadi perhatian kenapa bisa gitu terbebaskan dan bisa sekolah angkatan juga, sedangkan yang ditangkap adalah korban yang dikambing hitamkan itu Peggy Setiawan yang di Bandung. Itu yang diungkapkan oleh Ibu Widya ini dan memberikan clue agar Aep, Mel dan polisi berjenggot ditangkap, diinterogasi dalam penjara seperti itu. Ibu Widya kan lagi butuh konten ya Bu ya, ngebahas kakak ipar saya, terus ngebahas keluarga saya, terus sekarang ngebahas pengacara Bang Hotman. Ada yang kurang nih Bu, itu ngebahas saya. Kemarin kan udah ngebully kakak ipar saya, sekarang bulilah saya. Dipersilahkan Ibu Widya. Ramah naik motor apa itu? Jangan bilang itu kalau baru belajar. Ya. Hah? Banyak drakor kalian itu, lihat. Bilang pula itu anaknya nggak bisa motor. Kalau mau beli motor katanya harus Mbak minta tolong bilangin sama Mapret. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan Eki. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.